Sekarang kita mulai ke pertemuan ketiga, yaitu mengenai algoritma dan bahasa C++. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan lebih berkonsentrasi kepada teknis penulisan bahasanya. Topik yang akan kita kaji kali ini adalah struktur dari program C++, value dan variabel, ekspresi, pemanggilan function, dan comment. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya ya, mengenai value kemarin sepertinya sudah menjelaskan variabel, ekspresi, pemanggilan function, dan comment. Oke, mengingat kembali bahasa mesin yang terjadi pada memori itu disebut dengan bahasa biner, tapi tenang saja, bahasa biner ini merupakan transformasi dari bahasa pemrograman. Nah, dari algoritma ke program. Sekarang kita berpikir bagaimana caranya, alurnya ya. Dari ketika saya mempunyai algoritma menjadi sebuah program yang siap eksekusi. Algoritma ke program adalah dua-duanya itu merupakan kumpulan instruksi tentang bagaimana melakukan suatu tugas. Kalau algoritma itu berbicaranya pada manusia, mudah dimengerti dalam bahasa sehari-hari. Tapi kalau program itu berbicaranya dengan komputer, ya, dengan compilernya. Dapat dianggap sebagai ekspresi formal dari algoritma. Jadi algoritma itu adalah kita menyampaikan secara bahasa kita, sedangkan program itu kita menyampaikannya ke komputer. Jadi itu berbeda. Bahasa tingkat tinggi atau high level language, ya, misalkan di sini ada suatu contoh ya. Ini merupakan bahasa, kalau tidak salah ini bahasa C++-nya, yaitu ada include, ada int main, ada cout, hello world, kemudian return 0, titik koma. Nah, ini nanti seperti apa, kenapa kok seperti ini, nanti penjelasannya. Compiler dan linkers menerjemahkan translate dari high level program dalam executable machine code. Ya, jadi nanti high level ini akan dirubah menjadi binary operation atau binary number. Oke, saya rasa tidak perlu dijelaskan ya, source code dan executable code-nya. Contohnya, nah di sini kita langsung ke teknis ya, ke dalam penulisan pemrogramannya. Misalkan algoritmanya adalah saya ingin menginginkan tulisan hello world. Jadi outputnya itu adalah hello world. Bagaimana cara program C-nya? Di sini kalian harus menuliskan seperti ini persis. Jadi ada include, ada integer, main, kemudian ada cout, kemudian kata yang diinginkan itu apa, lalu return 0. Include itu artinya adalah mendeklarasikan input-output stream library. Jadi maksudnya adalah ketika saya ingin menggunakan bahasa C++ ini, ada masukan dan ada keluarannya, maka input include iostream.h ini harus ada. Tetapi kalau misalkan dia tidak membutuhkan ada masukan, ada keluaran, ini nggak perlu ada. Ya, jadi ini adalah memanggil library-nya, memanggil pusatnya. Kalau ini dipanggil, maka saya bisa menggunakan fungsi-fungsi untuk input dan fungsi untuk output. Kurung kurawal menandai awal dan akhir sebuah blok instruksi. Ya, jangan lupa bahwa nanti ketika memulai program diusahakan kurung kurawal dan buka dan kurung kurawal tutup. Ini artinya satu program. Ini bacanya adalah cout ya. Cout adalah cout. Jadi program C keluar. Jadi lebih ke keluarannya apa? Cout-nya adalah hello world. Ketika ada statementnya, maka titik komanya. Jadi ini kurung kurawal untuk memulai program, kurung kurawal tutup, cout itu untuk outputnya, ya. Ini outputnya apa? Nah, setelah itu ditutup dengan titik koma. Setelah itu akan ditutup dengan titik koma. Contohnya, kita akan mencoba menghitung sampai 10. Itu yang akan kita inginkan. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan komputer?
ini harus ada ya, integer main, kurung buka, kurung tutup, terakhir adalah return 0. Include-nya harus tetap ada, ya, library-nya harus muncul karena kita akan menggunakan masukan dan keluaran. Print out number 0 to 9, bintang slash, bisa menggunakan print out number 0 to 7. Ini titik poinnya itu bukan di kata-katanya ya, tetapi pada sini. Nah, ini titik poinnya di sini. Atau kalau tidak itu sini. Jadi titik poinnya ini yang dinamakan comment. Comment itu adalah keterangan dari program tersebut, di mana comment ini tidak akan dieksekusi. Sekali lagi, ketika kalian ingin hanya memberi keterangan bahwa ini tuh apa sih? Ini itu adalah program untuk menghitung bilangan 0 sampai 9. Ya, kalian tuliskan ini dalam comment. Bisa menuliskannya dengan slash bintang lalu ditutup dengan bintang slash atau 2 slash seperti ini. Integer count. Nah, sebentar, saya lingkari terlebih dahulu. Count, int. Int ini artinya adalah integer. Integer itu apa? Integer itu adalah bilangan bulat. Jadi ketika saya memanggil integer count, berarti count nanti harus merupakan bilangan bulat. Dan count ini merupakan variabel. Kalau saya ngomong variabel, berarti yang di bayangan kalian adalah seperti fungsi loh. X, Y ini kan variabel. Tapi variabel ini saya beri nama, bukan, kalau biasanya di matematik itu kan huruf ya. Kalau ini nama, count. Jadi integer count. Count sama dengan 0. Berarti ini deklarasinya count itu sama dengan 0. While count kurang dari 10, cout count, ini count sama dengan count plus 1. Nah, ini apa maksudnya? Ini adalah satu kesatuan program. Jadi ceritanya adalah count itu saya mulai dari angka 0. Nah, terus di sini while itu fungsinya untuk pengulangan. Pengulangan count-nya kurang dari 10. Ya, hati-hati dengan kata-katanya ya. Pengulangan count-nya kurang dari 10. Count-nya pertamanya adalah 0. Berarti masih kurang dari 10 ya. Berarti masih sesuai dengan kriteria ini. Nah, kalau sesuai dengan kriteria, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cout. Cout itu tadi apa? Cout itu menampilkan. Apa yang saya tampilkan? Yang saya tampilkan adalah count-nya. Berarti ketika ini 0, maka yang pertama akan muncul adalah 0. Gitu? Ya. Setelah itu, count sama dengan count plus 1. Ini adalah sebuah instruksi yang menandakan bahwa count itu nanti selalu ditambah 1. Ketika saya mulai dari 0, maka yang akan muncul adalah berapa? Saya tulis di sini ya, 0. Lalu di sini count adalah count plus 1. Count ini yang tadi kita tulis itu berada di sini. Berarti 0 tambah 1. Berarti sekarang count-nya adalah 1. Nah, kita mulai muncul di sini lagi. 1. Ketika count-nya kurang dari 10, 1 ya enggak? Masih kurang dari 10. Berarti akan muncul lagi 1. Terus 2, 3, terus sampai count-nya adalah 10. Sorry, berarti 9 dulu. Berarti nanti di sini 9. Nah, ketika nanti 10, kemudian dicek di sini, while count kurang dari 10. 10 kan tidak kurang dari 10, maka dia akan return to 0. Selesai. Ya, itu kalau dalam oret-oretannya seperti ini. Kalau dalam keterangannya, operator penugasan, assignment operator dari value ekspresi kanan ke variabel kiri. Ya, artinya berarti variabel pertama atau count-nya sama dengan 0. Terus tidak ada semikolon ya, karena bukan cout, bukan in. Ini kondisi. Kalau kondisi semacam if gitu, dia tidak perlu titik koma. Kemudian mencetak nilai pada count ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, cout count.
Ini, saya belum menjelaskan ini. Statement ini menandakan nanti dia ganti baris. Berarti tadi penulisannya ketika dia mulai 0, lalu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai angka 9. Jadi ganti baris. Setelah selesai saya nulis 0, dia ganti baris 0 tambah 1. Nah, jadi kayak gitu. Bedanya kalau tadi kan saya nulisnya ke samping ya. Ternyata saya tidak melihat ini, harusnya ke bawah. Increment, ya betul, increment itu artinya menambahkan, selalu menambah dengan 1. Ketika 0 berarti nambah 1, ketika 1 nambah 1 lagi, 2 nambah 1, dan seterusnya. Kemudian contoh program selanjutnya adalah what's your sign? Apa tandamu? Ya. Find the sign of number. Outputnya adalah enter a number, input 6. Jika 6 is less than 0, then output 6-nya is apa ini? Min V. Tapi ketika outputnya adalah kalau else, maka outputnya is plus V. Apa sih sebenarnya sign? Kita coba cek yuk. Include your string.h, find the sign of number. Ini ya. Ini komen ya. Nanti komen tidak akan muncul. Integer main, float 6, cout enter a number, cin ya. Cin berarti masukannya ya. Cin itu inputnya, out itu adalah outputnya. Jadi nanti di dalam program akan muncul masukan number. Nah, tapi nanti di sini kita wajib memasukkan sebuah nilai. Nah, nilai itu nanti dikumpulkan dalam variabel 6. Kalau nilainya kurang dari 0, maka dia akan muncul 6 is, ini bukan min V ya, tapi is negatif. Gitu ya, negatif. Kalau misalkan tidak kurang dari 0, berarti kan lebih besar dari 0. Maka 6 is positif. Jadi maksudnya adalah sign itu adalah apakah tanda saya, jadi seperti itu. Jadi ketika masukannya adalah kalian masuk angka misalkan 6-nya itu sama dengan 3, maka nanti outputnya apa? 3 is positif. Ya, kalau 6-nya sama dengan min 2, maka min 2 is negatif. Nah, nanti kalian coba cek sendiri. Gitu ya. Jadi kalian nanti cek sendiri mau diganti berapapun, apakah betul akan keluarnya seperti ini atau tidak. Kalau betul dia harus seperti ini. Ya, ini adalah penjelasan integer main, tetap ya, kurung buka, kurung tutup, return the 0. Float 6. Saya lupa tadi. Float itu bukan integer. Float itu menyatakan bahwa dia itu variabelnya itu bebas. Jadi bukan kayak bilangan bulat ya. Variabel bebas berupa bisa 1, kemudian bisa berapa mungkin nih, 1/2, jadi bebas. Jadi nggak harus bilangan bulat saja. Enter a number berarti masukkan sebuah nilai, dan masukannya nanti diberi nama variabelnya 6. Ini kondisinya. Kalau kondisinya memenuhi ini, maka munculnya is negatif, gitu. Kalau misalkan tidak kondisi ini, maka munculnya is positif. Dan jangan lupa ada seperti ini. Berarti artinya apa? Artinya berarti dia nanti di baris yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah value dan variable. Tipe dasarnya adalah ada integer, floating point number, karakter, string karakter. Ada 4 poin: integer, float, karakter, dan string. Integer itu adalah merupakan bilangan bulat. Jadi tidak boleh pecahan, tidak boleh koma-koma, dan tidak boleh ada yang sisa. Dia hanya harus bulat tanpa koma, atau komanya paling koma 0 ya. Bedanya kalau float adalah floating number, floating point number, ada komanya.
Jadi dia tidak bulat lah. Jadi kalau gampangnya integer itu bulat, kalau float itu tidak bulat. Kalau char itu karakter ya. Karakter itu hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu. Satu unsur. A kecil boleh, Z kecil boleh, A besar boleh, Z besar boleh. Ini namanya karakter. Walaupun tanda tanya ini add, ini 0, ini 9, itu karakter ya semuanya. Beda dengan karakter khusus diawali dengan ya ini artinya adalah ganti baris, ini ganti tab ya, ini dan lain sebagainya. Kalau string itu adalah a string of characters. Berarti apa? Ya berarti kumpulan dari karakter string. Jadi kalau misalkan string tulisannya kan nanti str gini ya, hi there, seperti ini, line 1 strip, line 2, line 3. Ini berarti string itu biasanya dibatasi sama ini, jadi harus ada petik duanya ya, nanti keluarnya begini. Kemudian selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi adalah menggabungkan value menggunakan operator dan function call. Return value dari tipe yang diketahui. Ekspresi aritmatika mengambil value aritmatika numerik dan mengambilkan return value aritmetik. Ya, unary plus, unary minus, addition, subtraction, multiplication, division, or modulus. Precedence dalam ekspresi mendefinisikan urutan di mana sebuah ekspresi dievaluasi. Ini sebenarnya sudah kalian dapatkan sih, cuma ini dalam bahasa pemrograman saja. Jadi ketika ada 1 plus 2 kali 3 min 4 bagi 5 itu seperti apa? Itu ya. B, O, D, M, A, S. Ada yang tahu nggak? B, O, D, M, A, S. Kalau dalam istilah asing itu B itu bracket, O itu adalah order, kemudian division, multiplication, addition, dan subtraction. B bracket itu artinya adalah yang dikurung dulu. Order atau exponent itu artinya adalah pangkat. Division dan multiplication itu adalah dalam satu ya, jadi bebas. Nanti yang ini dulu boleh, yang ini dulu. Ini itu adalah pembagian. Kalau ini berarti perkalian. Addition dan subtraction itu artinya plus dan min ya. Jadi ingat-ingat both mass, bracket, ordering, division, multiplication, addition, dan subtraction. Jadi ketika saya punya 1 plus 2 kali 3 min 4 bagi 5 tanpa ada bracket sama sekali ya, berarti standar pertama hilang, standar kedua hilang karena tidak ada pangkat ya. Maka yang dilakukan adalah division dan multiplication dulu. Maka ini dulu yang di bracket, ini dulu yang dikerjain gitu ya. Baru nanti setelah itu ngikutin 1 plus 2 kali 3 itu 6 dikurangi 4 bagi 5. Misalkan presiden lain, ada kali, ada bagi, ada modulus, itu sama tingkatan presidennya. Kalau plus min sama juga. Untuk operator yang mempunyai tingkatan yang sama, maka urutannya pasti harus dari kiri dulu ya. Kalau ada kali bagi, kali bagi, maka ya yang di sebelah kiri itu apa? Maka itu dulu yang dikerjakan. Kalau plus min ya berarti plus dulu. Kalau min ya min dulu. Gitu saja sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan saya punya seperti ini, hasilnya adalah 6,2. Oh, silang. Why? Kenapa seperti itu? Coba, kenapa seperti ini? Kalau saya punya 1 ditambah 2 kali 3 min 4 bagi 5, hasilnya harusnya 6,2. Tapi, ini merupakan sesuatu hasil yang salah. Kenapa? Nah, ternyata komputer itu harus diperjelas dulu. Perjelasnya gimana? Operasimu ini, itu integer atau float. Loh, tapi kan ini tidak ada tulisan integer atau float. Berarti apa? Berarti saya harus melihat dari apa masukannya.
Masukannya apa ini di sini? Ada 1 tambah 2 kali 3 min 4 bagi 5. Masukannya apa? Apakah ada komanya nggak? Nah, tidak ada kan? Kalau tidak ada komanya, maka komputer di sini itu langsung menandai bahwa oh ini adalah integer. Karena apa? Karena masukannya di sini tanpa koma. Tanpa koma. Jadi jadi komputer langsung inisiatif bahwa ini tuh integer. Berarti hasilnya bukan 6,2 dong. Hasilnya berapa? 7. Itu ya. Jadi harus dengan bilangan bulat terbesarnya. Oke. Jadi 1 tambah 2 kali 3 min. Ini 7 ya. 7. Oh, ya, berarti saya tadi keliru ya. 4 bagi 5 berapa di sini? 4 bagi 5 itu adalah 0,8. Nah, saya ingat baru. Kalau integer itu ngambilnya di ininya. Jadi nolnya nggak perlu dibulatkan ya. Tapi diambil bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya adalah 0, berarti 1 tambah 6 dikurangi 0 sama dengan 7 ya. Float adalah tipe yang communicable. Contohnya, nah di sini 1 tambah 2 kali 3 min 4,0/5. Nah, di sini tanpa saya harus ngomong dia integer atau float, tapi penulisannya ini ada koma 0, maka di sini komputer langsung mengindikasi dia itu adalah float. Kalau float berarti tadi hasilnya adalah berapa? Ya, 6,2. Jadi cukup satu saja yang mengindikasikan bahwa ini semua itu float dengan ada koma 0. Maka otomatis hasilnya dia akan sesuai dengan variabelnya float. Lalu contoh lainnya, oke, misalkan ada 1 plus 2 kali 3 min 4 bagi 5. Ya, coba. Berapa berarti? 1 plus 2 kali 3 min 4 dulu ya. Ada plus, ini ada bracketnya, ini kali, ini kali, ini kali. Nah, ya, gini. Oh, sorry, coba. Ini ya, jadi cuma tinggal tambah integer ya, jelas ya, karena nggak ada komanya ya. Berarti berapa harusnya ini? Min 0,6 ya, 0,0. Berarti saya ngambilnya adalah nolnya saja. Loh, minnya kemana? Iya, nggak mungkin dong ada min 0 di sini. Harus saya ambilnya nolnya saja. Nah, bagaimana dengan ini? 1 plus 2,0 ya, sudah ada indikasi float. Berarti nanti harus jawabannya harus ada floatnya. Ya, betul. Gitu ya. Contoh lainnya, misalkan ada seperti ini ya. Kemudian ya selalu yang bracket kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, 3,0 kali 0, jawabannya adalah 0,0. Kemudian kita masuk ke unary operator. Unary operator, karena operator tersebut membutuhkan hanya satu operan. Satu operan tuh gini maksudnya. Kalau saya punya 1 plus 2, gini ya, maka plus ini disebut binary. Karena membutuhkan 2 operan. Tapi kalau unary itu kayak gini. Nah, maka ini dinamakan unary. Apa itu unary? Nah, nanti kita bahas di sini. Contohnya apa? Misalkan I adalah plus 1. Oh, ada ini berarti komen. Plus used as a unary operator. Plus 1 itu plus itu menunjukkan dia adalah operator unary. Kemudian min I itu adalah unary. Karena cuma I toh, depannya nggak ada sih. Kalau 2 kayak ini disebut binary. Kalau ini unary. Operator unary tidak melakukan apa-apa, hanya menegaskan bahwa konstanta numerik bernilai positif. Ya, plus 1. Berarti I-nya adalah positif 1.
J-nya adalah min I. Nah, kalau I-nya 2, ya min 2. I-nya 3, min 3. Dan lain sebagainya. Kemudian, operator unary, min membuat negatif operannya. Oke. Itu hanya keterangan bahwa ketika ada min di sini, maka artinya dia membuat operan ini menjadi negatif. Operator increment dan decrement. Nah, kalau increment itu artinya berarti dia naik ya. Dia naik. Disimbolkan dengan plus 2 kali. Artinya kalau I plus plus ekuivalen dengan I sama dengan I plus 1. Jadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau I-nya dimulai dari 0, kemudian di sini saya tuliskan I plus plus, gitu, berarti dia akan gimana? Cara membacanya adalah I-nya sama dengan 0. Lalu gini, I baru sama dengan I lama tambah 1. Berarti I baru sama dengan 0 tambah 1. Maka I baru sama dengan 1. Ya, berarti sekarang I-nya sama dengan 1. Kayak gitu lagi. I baru sama dengan I lama tambah 1. I barunya berapa? I lamanya kan 1, berarti 1 tambah 1. Jadi I baru sama dengan 2. Oh, berarti I-nya sama dengan 2. Jadi sebenarnya ini yang ada, tapi ini jarang sekali dimunculkan atau dijelaskan. Hanya muncul pokoknya kalau seperti ini, itu naik satu-satu terus. Kalau dimulai dari 0 ya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kalau min-min ya jelas berarti min 1. Jadi kalau saya mulai dari 10 ya berarti 10, 9, 8, 7. Begitu ya untuk mengenai ini ya. Contoh, kita masukkan ini ke dalam sebuah program C++. Ini nanti kalian coba di programnya ya. Ini mungkin bisa jadikan sebagai tugas tersendiri nanti. Oke, nah, evaluate an expression integer main, ya resultnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk float. Kemudian ada 1 plus 2, oke. Maka ketika ini sudah masuk, maka dia akan muncul result. Ternyata resultnya atau outputnya adalah 7y. Float result. Resultnya adalah 1 plus 2 kali 3 min 4 per 5. Count result. Ini outputnya 7,0. Oke. Saya kasih tanda tanya dulu ya. Nanti kalian cek di programnya apakah betul 7,0 atau tidak ya. Lanjutnya adalah function call. Function call adalah memberitahu komputer untuk mengeksekusi serangkaian perintah di C++ dan mungkin mengembalikan ke suatu value. Cout, cin, sqrt, square root ya. Square root artinya adalah akar. Contoh, find the square root of x. Temukan akar kuadrat dari x. Input, enter a number, input x, set my result to result of square root x. Nah, di sini ada catatan, selain IOStream, saya juga memakai math. IOStream itu untuk input dan output. Ini untuk input dan output. Kalau ini ya ada math.h, ini untuk operasinya, operasi matematik. Jadi kalau saya mau pakai sqrt ini ya, itu saya harus memanggil dulu library-nya mana. Nah, library-nya itu adalah math.h. Di sini kita deklarasi variabelnya ya. Variabel x dan variabel myResult saya jadikan float. Oh, berarti nanti koma-koma boleh. Kemudian akan muncul dalam program awal adalah enter number, masukkan suatu nilai. Masukannya nanti diberi nama x. Kemudian myResult adalah square root x. Maka nanti myResult sama dengan akarnya x. Akarnya berapa? Akarnya misalkan kalau masukin 4 berarti 2. Nah, ini itu tidak ditampilkan. Jadi ini itu tidak tampil.
Yang tampil itu adalah yang tulisannya cout seperti ini. Cout itu nanti akan tampil. Nah, yang ini itu berada di dalam program, jadi tidak akan tampil. Dan yang terakhir adalah comments. Ya, comments itu tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa comment itu hanya untuk mendeskripsikan sebuah instruksi ya. Nah, jadi pentingnya adalah untuk dokumentasi program. Jalannya bisa pakai gini. Nah ya, this is comment, so is this titik and this. Yang penting ada simbol seperti ininya.